STY pakai pemain pro Timnas U23 Indonesia. Jordi Amat ungkap pendapat terkait JIS. Thailand kena imbas berkat keributan final SEA Games 2023. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Indra Syafri resmi dikontrak selama 4 tahun sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Keberhasilan Indra Syafri membawa Timnas Indonesia U22 membawa pulang emas SEA Games 2023 usai puasa gelar sejak 32 tahun silam, membuat pelatih asal Sumatera Barat tersebut mendapatkan kepercayaan. Meski begitu, tugas Indra Syafri sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia U20 tidak akan mudah. Ex-pelatih Bali United itu akan mengemban tugas membawa skuad Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia U20 2025 lewat jalur kualifikasi. Timnas Indonesia dikabarkan tak akan tampil dengan kekuatan terbaik saat terjun di ajang Piala AFF U23 dan Asian Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa dua ajang tersebut bukan menjadi prioritas. Jadi lebih baik memainkan pemain muda dengan tujuan mencari pelapis tim utama. Pasalnya, fokus PSSI dan Timnas Indonesia U23 adalah untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Adapun terdekat ada Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus dengan timnas yang kembali dipimpin oleh Sintayong. Sedangkan untuk Asian Games 2022 yang baru berlangsung tahun ini pada September, Timnas Indonesia U23 akan ditangani oleh Indra Syafri. Erick Thohir menjelaskan untuk dua kejuaraan tersebut akan dimainkan pemain-pemain muda yang mengarah ke U20. Oleh sebab itu, tidak ada target juara yang dibebankan untuk Piala AFF U23 dan Asian Games nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan berkelas di balik keputusan terkait menurunkan pemain Timnas Indonesia U20 di ajang Asian Games 2023. Erick Thohir menjabarkan rencananya untuk mengembangkan pemain muda Indonesia yang ke depan akan menjadi andalan Timnas Indonesia. Ex-Presiden Inter Milan itu memberikan contoh bahwa pemain muda Indonesia memiliki potensi besar berkaca saat pertandingan melawan Argentina beberapa waktu silam. Sejumlah pemain muda seperti Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, hingga Hernando Ari diturunkan. Indra Syafri bereaksi usai didapuk PSSI untuk melatih Timnas Indonesia U20. Mantan pelatih Bali United itu mengaku bersyukur dan siap membawa timnas menorehkan prestasi. Selama menjadi pelatih timnas kelompok umur, pelatih asal Sumatera Barat itu menorehkan sejumlah prestasi. Indra Syafri berhasil membawa timnas U19 menjuarai Piala AFF U19 2023. Raihan ini pun berlanjut di Piala AFF U22 2019 yang digelar di Kamboja. Terbaru, Indra Syafri juga sukses mengantarkan timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja usai puasa gelar selama 32 tahun. Jauh sebelum polemik Stadion Jakarta International Stadium atau JIS, pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mengungkapkan penilaiannya tentang lapangan sepak bola yang dibangun era Gubernur Anies Baswedan. Sempat menjalani pemusatan latihan di JIS, Jordi Amat berharap PSSI bisa bergerak agar Timnas Indonesia bisa berlaga di JIS. Meski begitu, hingga saat ini JIS dianggap belum memenuhi standar FIFA. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan berencana untuk mengganti total rumput stadion JIS demi menyambut Piala Dunia U17 pada November mendatang. Namun rencana itu mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan menjadi bahan perbincangan warganet tanah air. Hal itu bermula saat netizen Indonesia riuh menanggapi unggahan akun media sosial resmi English Premier League atau EPL terkait lemparan ke dalam Rory Delap. Dalam unggahan @Premier League, terlihat aksi-aksi Delap saat masih di Stoke City. Ada 7 video yang diunggah yang kesemuanya memperlihatkan keampuhan lemparan ke dalam Delap. Hal itulah yang menjadi kesamaan Arhan dengan legenda Inggris tersebut. Diketahui lemparan ke dalam Arhan mulai bertuah saat membela Indonesia U19. Itu terjadi dalam laga uji coba di Kroasia. Setelah itu lemparan Arhan jadi senjata mematikan, termasuk saat membela Timnas Indonesia. Gelandang berlabel Timnas Indonesia Ricky Kambuaya membuat kejutan dengan resmi meninggalkan Persib Bandung. Pemain berusia 27 tahun tersebut bergabung dengan Dewa United yang saat ini juga diperkuat oleh Egy Maulana Fikri. CEO Dewa United FC Ardian Satyanegara menjelaskan perekrutan Ricky Kambuaya
Tidak lepas dari pengalamannya di Liga Indonesia serta CV-nya sebagai gelandang timnas Indonesia. Meski begitu, Ricky Kambuaya sendiri tengah mengalami penurunan performa sejak bergabung dengan Persib Bandung musim lalu. Pemain kelahiran Sorong tersebut juga mulai kehilangan tempat di skuad utama Garuda. Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K di Stadion Manahan Solo yang akan dilangsungkan pada tanggal 6 hingga 12 September 2023. Bersama Sintayong, Timnas Indonesia U23 akan melawan dua tim kuat Turkmenistan dan Taiwan demi lolos ke putaran final kompetisi. Sintayong berpotensi memanggil pemain abroad mengingat agenda ini bertepatan dengan digelarnya FIFA Matchday pada 4 hingga 12 September 2023. Sederet pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Elkan Bagot hingga Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk bisa dimainkan. Para pemain tersebut bisa tampil di FIFA Matchday lebih dulu sekitar tanggal 5 atau 6 September, barulah dimainkan di kualifikasi. Kemungkinan ini muncul setelah PSSI lewat Erick Thohir memberikan kuasa penuh kepada Sintayong untuk menukangi Timnas Indonesia U23 dan senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti media negara tetangga yang saat ini kian aktif memantau perkembangan Timnas Indonesia. Menteri BUMN tersebut bahkan menyebut bahwa negara tetangga saat ini takut dengan Timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda berhasil keluar sebagai juara SEA Games 2023 Kamboja. Di kepemimpinan PSSI era Erick Thohir ini, Timnas Indonesia memang memiliki target-target ambisius. Salah satunya yakni bisa mentas di Piala Dunia 2026 sebagai wakil dari Asia. Saat ini PSSI pun kerap melakukan manuver-manuver untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, mulai dari pembinaan hingga membenahi kompetisi sepak bola di tanah air, agar kualitas pemain skuad Garuda ikut meningkat. Thailand harus gigit jari imbas keributan dengan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Dikutip dari SMM Sport, skuad Thailand muda perlu mendapatkan bonus hasil dari medali perak SEA Games 2023. Hal itu diungkapkan langsung oleh Gubernur SAT, Kongsak Yotmane. SAT sendiri melakukan investigasi terkait keributan tersebut untuk mencari siapa saja yang terlibat dalam keributan. Mereka pun tetap akan memberikan bonus yang tidak ikut terlibat. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengakui bahwa pihak Federasi Sepak Bola Indonesia saat ini tengah terjebak dalam hutang yang mencapai hampir 100 miliar rupiah akibat dari kepengurusan sebelumnya. Arya menjelaskan utang tersebut sudah menumpuk sejak 4 tahun terakhir. Adapun tagihan utang PSSI tersebut meliputi hotel penginapan timnas saat pemusatan latihan, biaya tiket, akomodasi, honor wasit, serta kebutuhan perangkat sepak bola lainnya. Mendapatkan kabar peliknya kondisi keuangan PSSI saat ini, warganet pun kini menyayangkan penggunaan uang denda dari klub yang masuk ke kantong federasi kepengurusan dulu. Meski begitu, Erick Thohir sendiri tengah bertekad untuk mengatasi permasalahan termasuk transparansi keuangan PSSI ke depannya. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.